Kami sudah sampaikan ke teman-teman PKD, Panwas sampai TPS di saat 11, 12, 13 sampai tanggal 14 di hari pagi kami instruksikan tidak ada teman-teman PTPS, PKD Panwas itu yang nongkrong di kantor. Semua bergerak, semua berkeliling di wilayah-wilayah di kampung-kampung untuk menyisir terkait masalah dengan istilah serangan fajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari menuju 14 Februari semakin dekat. Tentu kita menunggu bagaimana pesta demokrasi di Provinsi Banten dan khususnya di Kabupaten Serang. Makanya kita undang hari ini Ketua Bawaslu Kabupaten Serang sudah hadir di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Purkon. Selamat malam Bapak Saprul. Alhamdulillah Ketua, di tengah kesibukannya kita paksa ke sini ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Yang udah langsung Bapak Saprul, kalau saya juga nolak kan dapat juga kalau Bapak Saprul. Demi rakyat ya. Demi rakyat. Asik. Gimana nih Pak Ketua? 2 pekan lagi kita ke hajatan demokrasi nih. Ya, dengan 2 pekan lagi ataupun 14 atau 13 hari lagi menuju pemilu 14 Februari 2024 ini memang banyak sekali kesibukan-kesibukan yang akan kita hadapi gitu Bang. Yang hari ini kita lagi fokus di logistik. Di samping di logistik kita juga baru selesai mengadakan BIMTEK di teman-teman PTPS. Sekarang logistik lagi berjalan, pengiriman dari gudang KPU menuju gudang PPK, dan ini juga menjadi atensi buat kami Bawaslu Kabupaten Serang untuk melakukan pengawasan yang jangan sampai di saat nanti pengiriman logistik ini ada kendala baik dari cuaca alam ataupun memang dari SDM tersendiri gitu Bang. Masih energik pemirsa, bagus. Kita butuh penyelenggara yang seperti Bang Purkon nih. 24 jam Bang ya? 24 jam. Jadi begadang tiap malam? Begadang tiap malam. Di samping kita posisinya sebagai mengawasi logistik, kadang juga ada laporan yang masuk, kadang juga ada temuan yang masuk. Itu kan tidak bisa hal yang kita hindari kalau Bawaslu. Ada laporan, temuan yang Bawaslu harus paling depan. Kayaknya harus pegang 2 HP Ketua ini. HP satu untuk keluarga, yang ini sisi kerja nih. Untungnya orang rumah juga paham gitu Bang Saprul dengan keadaan hari ini yang begitu super siap terkait logistik ini yang lebih. Apalagi wilayah Kabupaten Serang itu kan ada wilayah 2 kepulauan. Ada Pulau Pajang, ada Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa sama Kecamatan Pulau Ampel. Kalau informasi terakhir dari kodim kami yang di Pulau Sangiang itu kan pemilih akan dipindahkan ke wilayah darat gitu. Itu juga menjadi atensi perhatian khusus dalam pengiriman logistik. Jangan sampai ini mentang-mentang di pulau logistik ini nanti bisa tersendat entah itu karena cuaca. Kita harus bisa mengantisipasi semua gitu Bang Saprul. Jadi khusus di Pulau Sangiangnya ada pergeseran TPS? Ada pergeseran TPS dipindah ke darat. Padahal di pemilu 2019 di pulaunya ya TPS? Di pulaunya, betul. Kita dapat kabar ketika warga Pulau Sangiang kemarin ke kantor Bupati, salah satunya menyebut itu. Bukan nggak ada TPS, tapi dipindah ya kan? Dipindah, betul. Kita terkonfirmasi hal itu. Kita kan bicara soal wilayah kerjanya Bawaslu Kabupaten Serang, 29 kecamatan. Ditambah ada pulau-pulau tadi. Betul. Artinya yang paling berat ini proses di pendistribusian logistik. Lalu bagaimana dengan persiapan penugasan untuk pengawas TPS-nya, Pak Ketua? Kalau untuk petugas pengawas TPS di wilayah Bawaslu Kabupaten Serang, memang di wilayah Kabupaten Serang itu sudah terpenuhi. Dari 4.425 pengawas PTPS di wilayah Kabupaten Serang itu sudah terpenuhi semua tanpa ada perpanjangan waktu. Di wilayah Kabupaten Serang, dan bahkan sudah melaksanakan pelantikan dan BIMTEK juga sedang berjalan untuk PTPS itu. Bahkan untuk BIMTEK itu kita bagi per zona karena PTPS itu adalah sebagai
paling bawah, pasukan paling bawah, pejuang demokrasi paling bawah, makanya kita harus BIMTEK dengan sungguh-sungguh, karena kalau ada kesalahan sedikit pun, itu pasti berujungnya dari TPS tersebut. Oke, berarti setelah BIMTEK mereka sudah langsung kerja tuh? Ya, mereka sudah langsung kerja. Kami sampaikan waktu BIMTEK di beberapa kecamatan, teman-teman hari ini sudah dilantik. Berarti teman-teman adalah sudah menjadi bagian Bawaslu dari Kabupaten Serang. Dan teman-teman itu sudah bisa melakukan pengawasan. Tanpa teman-teman harus melaksanakan hanya di hari H. Karena teman-teman adalah tanggal 21 dilantik, 21 itu teman-teman sudah melakukan pengawasan sama H+7. Saya sampaikan begitu. Apalagi hari ini tanggal 21 kemarin, di saat teman-teman dilantik, itu sudah masuk tahapan kampanye yang rapat umum. Di situ teman-teman sudah mulai bekerja. Artinya 21 Januari kemarin udah dilantik, mereka terus bekerja tuh? Terus bekerja mereka. Hari H dan +7 hari? Ya, betul. Dan honornya pengawas TPS di Kabupaten Serang dan di Kota Serang, di Kota Cilegon itu sama ya? Sama, karena itu keputusan dari keputusan pemerintah dari Bawaslu itu diaturnya sama semua. Kirain untuk yang wilayah-wilayah kayak tadi misalnya pengawas TPS yang di pulau-pulau itu ada tambahan. Sama aja? Sama semua. Karena APBN? Karena APBN. Tapi ada bonus-bonus, mereka dapat apa? Rompi, seragam? Dapat rompi, topi sama ID card. Saya sampaikan ke teman-teman PTPS, sudah saatnya hari ini PTPS harus pede. Harus mengatakan inilah saya pengawas. Jangan sampai teman-teman pengawas itu hanya sebagai pelengkap saja. Di saat teman-teman ada kesalahan, ada temuan, ada laporan ataupun, teman-teman harus paling depan sebagai pengawas. Harus bisa menyampaikan ke masyarakat kalau memang Bawaslu hari ini itu memang ada. Itu saya sampaikan sampai seperti itu ke teman-teman. Artinya Pak Ketua harus jalan ke masyarakat di Kabupaten Serang. Salah satu tugas utama pengawas TPS itu apa? Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau melaporkan ketika terjadinya ada pelanggaran atau apa sesungguhnya tugas utamanya? Tugas utama PTPS, ini kita berbicara pengawas di hari H, itu mengawasi gerak-gerik bagaimana dimulainya pencoblosan, bagaimana dimulainya perhitungan, dimulainya bagaimana bergeraknya itu kotak suara dari TPS ke tempat yang lain, itu ke PPK. Itu pengawas TPS harus sampai ke titik itu. Jangan sampai nanti pengawas TPS itu menemukan hal-hal yang diduga nanti ada kecurangan, ada temuan dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Berarti kalau pengawasan di saat tahapan kampanye ini bukan tugas utama. Semua utama. Cuma yang hari H memang yang dilibatkan itu memang benar-benar fokus. Hari ini pengawasan teman-teman PTPS, pengawasan teman-teman Panwascam, Pikadi dan kami dengan semboyan hari ini Bawaslu RI, kita adalah ACT. Awasi, cegah, tindak. Itu yang sekarang kita kedepankan sesuai semboyan dari Bawaslu RI. Jadi preventifnya dahulu ya. Kalau memang sudah dicegah, masih bandel saja, ya kita tindak. Ini kejadian. Beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu kami Bawaslu Kabupaten Serang menertibkan APK. Berapa kali kita himbau, lakukan penertiban secara mandiri. Kalau memang teman-teman partai politik pun sudah mereka mengakui, iya saya bersalah, tahu aturan. Kalau memang teman-teman partai politik itu tidak bisa mengindahkan himbauan dari kami dari Bawaslu, maka Bawaslu didampingi sama Satpol PP sebagai tangan kanan dari pemerintah untuk menertibkan itu. Bahkan sudah 15.000 APK itu yang sudah ditertibkan sama teman-teman Bawaslu Kabupaten Serang. Yang melanggar aturan. Yang melanggar, khusus yang melanggar. Karena titik konsen kami itu yang melanggar yang tidak sesuai dengan PKPU. Partai apapun. Partai apapun tanpa pandang bulu. Asik, mantap. Nah ini, kalau ini kan lagi rame banget soal pengawas TPS. Mereka kerja 30 hari berarti kan. Itu mereka terima honornya itu di awal apa nanti di akhir? Kalau honor itu di akhir. Kalau nanti honor disampaikan di awal, teman-teman nggak bekerja dong.
Iya, nanti honor dikasih waktu pelantikan. Nanti teman-teman waktu pemungutan suara mereka tidur. Karena sudah beranggap saya udah dapat honor kan gitu. Makanya ada solusi honor itu dikasih waktu pasca pemilu. Nah ini maksud Sapro, kalau kemudian mereka ada tambahan tugas tidak hanya mengawasi saat di pemungutan suara, ikut juga mengawasi di tahapan kampanye, kan mereka juga harus punya uang saku ketika melakukan pekerjaan. Sementara misalnya honor mereka baru diterima di akhir. Nah gimana tuh Pak Ketua? Saya sampaikan sama teman-teman waktu pelantikan kemarin. Apakah teman-teman ini terpaksa daftar PTPS? Apakah memang inisiatif sendiri? Apakah teman-teman ini ada yang mendorong? Apakah teman-teman ada yang mobilisasi? Apa jawabannya? Saya panggilan karena saya cinta sama negara. Begitu sama teman-teman PTPS, saking semangatnya untuk menjadi PTPS. Nah itu, Sapro kenapa agak fokus ngejar soal penjelasan pengawas TPS? Kan kita ada kekhawatiran. Di Banten ada 33.000 lebih TPS dan pengawas TPS-nya kan akan sama dengan jumlah TPS yang ada. Kemudian di Kabupaten Serang juga luar biasa banyak. Jangan sampai mereka digoda oleh peserta pemilu, justru ketika menjadi pengawas TPS karena honornya nanti di akhir, pasca bayar berarti, bukan prabayar. Ini kan berbahaya untuk didekati para peserta politik. Misalnya peserta pemilunya, wah, peluang nih untuk pakai para pengawas TPS untuk bisa jadi tim sukses dadakan, bisa jadi tim yang aneh-aneh lah. Nah ini sudah diantisipasi oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Kami dari Bawaslu sudah mengantisipasi sejauh itu. Bahkan di saat pertama rekrut kita mengecek sipol. Apakah teman-teman calon PTPS ini berafiliasi dengan partai politik? Walaupun teman-teman itu dilantik tanggal 21, itu tidak bisa semata-mata teman-teman itu bisa di-PAW, tidak. Kalau memang teman-teman terafiliasi sama partai, terafiliasi sama caleg untuk mendukung salah satu caleg, kalau itu posisinya ketahuan, itu akan langsung kita ganti. Karena walaupun mereka bekerja nanti memang di hari H seperti itu, dari sekarang sudah dilantik tanggal 21, kalau memang mereka terbukti, itu sudah dipastikan untuk PAW. Saya sampaikan itu ke teman-teman. Saya sampaikan sama teman PTPS waktu pelantikan, teman-teman dapat honor pasca pemilu. Apakah teman-teman siap? Jawabannya satu, teman-teman sangat siap. Itulah mungkin teman-teman PTPS ini bukti kecintaan terhadap negara. Nah, berarti mayoritas anak-anak muda ya? Mayoritas hari ini untuk PTPS itu didominasi sama anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang. Ya, karena jangankan kerja 30 hari, dia kerja di 14 Februari saja itu kan butuh energi yang luar biasa, butuh kondisi tubuh yang sehat lah. Apalagi situasinya kan pasti ramai itu. Karena ada saksi-saksi. Nah itu kekhawatiran masyarakat ketika pengawas TPS ternyata Bawaslu sudah melakukan tracking yang luar biasa. Apakah juga dilakukan tracking misalnya, bener nggak ini pengawas TPS-nya jangan sampai terjadi ada yang saudaranya nyalek, ada yang bapak atau orang tuanya pengurus partai politik, ada nggak yang kemudian dia misalnya sesungguhnya tidak menggunakan hak pilih karena bukan didomisili yang ketika dia ditugaskan pengawas TPS memang syaratnya harus didomisili itu. Sejauh itu nggak trackingnya? Kita sudah men-tracking siapa ini PTPS. Apakah ada koneksi saudaranya itu nyalek? Apakah ada koneksi orang tuanya atau saudaranya yang sedarah nyalek? Sudah kita tracking. Kedua, kita mengedepankan PTPS itu yang terdaftar pada DPT di waktu itu di tempat itu. Karena kalau di luar DPT dari tempat TPS itu, yang kami khawatirkan nanti itu tidak bisa mengetahui bagaimana budaya dan situasi TPS tersebut. Sudah kita tracking sejauh itu. Jadi pengawas TPS ini pasti tahu, oh ini warga sini gitu ya. Betul. Jadi emang sudah sedemikian rupa sistem kita menjaga agar pengawas TPS itu tetap dalam rel yang sesuai aturannya. Tapi mereka boleh juga ngawal soal distribusi logistik. Karena memang teman-teman PTPS yang sudah dilantik ini memang diberikan hak untuk mengawal. Untuk mengawal logistik, kampanye mereka sudah mulai bergerak. Termasuk pemasangan baliho-baliho spanduk para peserta pemilu itu. Untuk teman-teman PTPS nanti kita akan melakukan penertiban APK itu di tanggal 11 di hari tenang. 11, 12, 13 PKD,
PTPS itu semua diterjunkan untuk melakukan penertiban APK tersebut. Semua tanpa pandang bulu. Siap, kita ke paling substansi. Kalau kemudian pemilu 2014 kan tidak hanya pileg ya, ada pilpres. Kalau kemudian ada 2 putaran, sementara kontrak pengawas TPS-nya hanya 30 hari. Sudah ada pembahasan itu dari pusat. Bagaimana nanti untuk pengawasan TPS kalau ada 2 putaran? Kalau sampai sekarang kami belum bisa memastikan akan hal itu, karena memang sampai sekarang pun kami juga tidak bisa memberikan jawaban apakah presiden ini presiden apakah 1 putaran atau 2 putaran, itu kami Bawaslu tidak bisa menjawabkan kan itu. Tapi kalau kemudian nanti 2 putaran berarti rekrutmen lagi. Jadi nggak ada garansi si pengawas TPS yang sudah dilantik kemarin itu bisa jadi pengawas TPS kalau ada putaran kedua. Tergantung kinerja. Kalau kinerjanya teman-teman baik itu masih bisa kita pikirin. Kalau teman-teman kinerjanya agak minim kan repot juga kalau dipertahankan. Itu. Tapi belum ada aturan instruksi dari belum ada aturan karena Bawaslu ini adalah lembaga yang bersifat hierarki. Bagaimanapun kami kabupaten itu menunggu instruksi dari Bawaslu provinsi pun menunggu instruksi dari Bawaslu RI. Makanya kami tidak bisa melangkahi kalau belum ada putusan edaran dari Bawaslu RI. Siap Ketua. Di 2 pertanyaan terakhir, Ketua, kalau nanti masuk Mas Hari tenang nih 11 Februari. Artinya tugas konsentrasi Bawaslu selain melakukan penertiban juga termasuk pengawasan serangan pajar dan yang lain-lain. Itu yang menjadi titik berat kami, titik konsen kami. Kami sudah sampaikan ke teman-teman PKD, Panwas sampai TPS di saat 11, 12, 13 sampai tanggal 14 di hari pagi kami instruksikan tidak ada teman-teman PTPS, PKD Panwas itu yang nongkrong di kantor. Semua bergerak, semua berkeliling di wilayah-wilayah di kampung-kampung untuk menyisir terkait masalah dengan istilah serangan pajar tersebut. Kami sudah bisa mengantisipasi itu. Bahkan bahwa itu Kabupaten Serang sendiri sudah memiliki wilayah yang mana dikategorikan rawan dengan money politik, mana yang dikategorikan lawan di situ ada ASN, itu kita sudah mengklaster akan hal itu. Karena di Kabupaten Serang itu ada 16 caleg yang notabene itu masih ada ikatan keluarga ASN. Entah suaminya, entah istri, entah anaknya, itu masih ada ikatan ASN. Oleh halnya 11, 12, 13 itu menjadi titik konsen kami pengawasan dalam money politik. Ini paling pamungkas. Kalau sampai sedemikian sistemnya sudah dibangun. Lalu bagaimana kalau kemudian, kan biasanya budaya kita, pemilu 2019 misalnya di malam besoknya pengumuman, malamnya itu banyak warga kumpul, bacakan, kadang ada caleg. Gimana itu Pak Ketua? Memang kami sampaikan, di hari H nanti, teman-teman PTPS ini kita akan keliling. Semua akan keliling, itu mengasihi warga, apakah memang warga itu hanya bersifat nongkrong, bersifat ngopi, itu kita akan duduk situ. Bahkan di situ ada caleg pun silakan. Tapi kita akan tongkrongi. Jadi caleg dengan tim suksesnya ngeliwat, PTPS ngawasin kita tongkrongi. Kalau dia ditawarin ikut makan bacakan, tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini kejadian. Ini amanat yang disampaikan kemarin waktu kami Rakornas di Semarang. Koordinat Hukum Bawaslu ini mengatakan jangan sampai pengawas pemilu itu menunggu transport, itu menunggu bisa dikatakan jamuan, itu menunggu bingkisan yang sudah dikasih mereka pulang. Itu kemarin larangan kelas dari Bawaslu RI, dan itu kami terapkan ke teman-teman PTPS. Jangan sampai teman-teman ngawas dikasih transport, dikasih bingkisan, sebab teman-teman pulang tidak melakukan pengawasan. Itu yang lebih bahaya Bang Sapol. Makanya kami sudah instruksikan jangan sampai seperti itu. Karena PTPS lagi dan lagi adalah pejuang demokrasi yang paling ujung. Nah, itu ujung tombaknya pengawasan demokrasi pada pemilu 2024. Betul. Paling terakhir, gimana pengawasan di media sosial saat masa tenang? Pengawasan di media sosial ini juga memang menjadi atensi kami. Sebenarnya menjadi atensi kami untuk di media ya. Karena media sosial kan nggak kenal masa tenang. Iya, tahun 11, 12, 13. Makanya kalau di wilayah Kabupaten Serang, kita itu sudah mengklaster, sudah membagikan
tugas ke teman-teman Panwasam, itu Panwasam itu kami itu dibagi. Contohnya Dapil 5 kayak Bojonegoro Pulang Pet itu mengawasi di channel TV ini. Dapil 6, Dapil 4, 3 kecamatan ini itu mengawasi di channel ini. Itu posisi kita sudah membagi sampai seperti itu. Untuk mengantisipasi nanti memang minggu tenang yang agak repot kalau pengawasan lewat media ini. Nah, tapi kalau bagus pokoknya aman bagusnya. Aman. Kadang-kadang kalau media yang jelas berbadan hukum itu lebih mudah dikontrolnya. Betul. Yang repot media sosial akun-akun pribadi caleg nih. Pak Ketua kan udah masa tenang nih. Sementara dia di medsos masih tetap kampanye tuh. Gimana itu? Memang ini juga yang menjadi PR kami ini posisi. Yang menjadi PR kami untuk melakukan pengawasan di media. Karena kalau sudah media, kadang kita pun nggak tahu kalau sudah media. Kalau yang bersifatnya langsung kayak laporan, temuan kami tahu. Tapi kalau bersifatnya media, kadang kami pun repot untuk mengantisipasi itu. Repot. Tapi tetap, tapi tetap itu tidak bisa melemahkan kami Bawaslu. Tetap kalau memang ada di media kalau udah masuk dalam konteks hari tenang itu pasti kami akan koordinasi dengan media tersebut. Siap. Meskipun memang Pak Ketua misalnya peserta pemilunya dia patuh aturan, medsos resmi partainya enggak kampanye. Ini kan yang repot relawannya ininya. Tapi itu tetap menjadi perhatian dari tetap menjadi perhatian kami, tidak akan melepas tanggung jawab itu. Kami dari Bawaslu itu akan menjaga sesuai dengan integritas kami untuk menjaga pengawasan yang di media memang muncul yang perlu kami diskusikan adalah di hari tenang ini. Kalau untuk kampanye yang lain di minggu tenang itu kan kelihatan, tapi kadang media ini yang kadang repot. Makanya kami akan menjadi titik concern kami terkait masalah pengawasan di media. Oke, siap Pak Ketua. Masih banyak sebenarnya yang pengen kita perbincangkan, tapi Pak Ketua ternyata ada tugas malam juga ini masalah pendistribusian logistik. Tentu nanti kita akan undang lagi pasca 14 Februari untuk update bagaimana perkembangan pesta demokrasi di Kabupaten Serang. Terima kasih Pak Ketua, Bang Purkon sudah hadir. Siap. Kita akan undang lagi para penyelenggara pemilu di 8 kabupaten kota di Banten, termasuk juga KPU dan Bawaslu Provinsi Banten. Paling tidak kita ucapan selamat bertugas para pengawas TPS nih, teman-teman lah ujung tombak bagaimana demokrasi ini tegak lurus. Terima kasih, kita jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.